Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Alma Ata Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nila Hidayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Hari Buruh. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Devi Sri Nur Hidayanti dengan NIM 202300119. Lalu yang kedua ada Ika Nurul Hasanah dengan NIM 202300058. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Naura Lukiana dengan NIM 202300129. Baik, untuk masuk ke pembahasannya ada terkait Hari Buruh ada 6 komponen, yaitu 5W dan 1H. Yang pertama ada what, who, why, where, when, dan how. Yang pertama ada what, apa yang terjadi. Yang terjadi adalah sejarah Hari Buruh. Lalu yang kedua ada who itu menggunakan siapa yang terlibat dalam sejarah Hari Buruh di Amerika, yaitu para buruh di Chicago. Lalu yang ketiga ada why. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sejarah Hari Buruh atau May Day itu bermula ketika para buruh di Chicago, USA berdemo untuk menuntut dipangkasnya jam kerja. Mereka menuntut agar jam kerja dipangkas menjadi 8 jam per hari karena sebelumnya jam kerja yang ditetapkan adalah 16 jam per hari. Pembahasan yang keempat yaitu when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Mei tahun 1886. Pembahasan yang kelima yaitu where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di Chicago, Amerika Serikat. Untuk kronologi singkatnya terkait bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi, dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 1886, Organisasi Federasi Buruh Amerika meminta pekerja di seluruh negeri untuk mogok kerja, yang mana hal ini dilakukan agar tuntutan 8 jam kerja bisa digubris dan dipenuhi. Para buruh pun mengikuti arahan dari organisasi tersebut dan melakukan mogok kerja hingga beberapa hari lamanya. Kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 1886, aksi yang dilakukan para buruh itu berubah menjadi anarkis. Pihak kepolisian dituding memihak penguasa kapitalis dan menyerang buruh yang tengah menggelar aksi demonstrasi di dekat pabrik Reaper. Sehari berikutnya, pada tanggal 4 Mei tahun 1886, diadakan pertemuan di alun-alun Haymarket, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Bukannya membaik, justru kondisi ini semakin menegangkan serta terjadi kembali kerusuhan berdarah. Kejadian itu lantas dikenal sebagai Haymarket Affair. Untuk menghormati perjuangan para buruh di Chicago, Konferensi Sosialis Internasional pada tahun 1889 menetapkan 1 Mei sebagai May Day dan Hari Buruh bagi buruh yang kemudian disebut sebagai Hari Buruh Internasional. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu memberikan pendapat dan juga kesimpulan mengenai peringatan Hari Buruh dan tuntutan yang diminta oleh para buruh. Nah, jadi Hari Buruh yang terjadi di setiap tanggal 1 Mei atau disebut dengan May Day merupakan suatu bentuk peringatan dengan memberikan jatah libur kepada para pekerja dan mereka itu dapat menyelenggarakan suatu aksi sosial demi mengingatkan pemerintah terhadap kesejahteraan para buruh. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengenang aksi para buruh yang berjuang dalam menuntut hak-haknya. Kemudian dengan adanya peringatan Hari Buruh, maka diharapkan pekerjaan para buruh itu bisa diakui dan dihargai. Kita juga harus mengakui akan kinerja para buruh, yang mana pekerjaan tersebut dapat membantu menjalankan operasi bisnis suatu perusahaan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, peringatan Hari